Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini malam tahun baru ya Kang Surya. Iya, edisi khusus malam tahun baru ini, edisi tanggal penutup tahun 2020 ini Pak Cek. Tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita di sini akan menemani teman-teman ini yang nggak tahun baruan Kang Surya. Iya, kayaknya teman-teman ini banyak yang di rumah saja ini. Nah, kita sudah menemani para sobat pemburu kisah ini sekitar 49 fragmen ya Kang Iya, Surya. 49 fragmen sampai hari kemarin ya Pak Cek ya. Tentunya kita juga berterima kasih atas support para sobat pemburu kisah sehingga kita masih bisa memberikan kisah-kisah yang mungkin dinantikan oleh para Betul. sobat-sobat Jadi manapun. ucapan terima kasih kami ya supaya dengan dukungannya kami tetap semangat ini. Semangat untuk menghadirkan Semangat kisah-kisah. berburu kisah juga ini. Iya. Nah, ini kemarin kita sudah apa ya Kang Surya, mengadakan polling ya di Instagram. Jadi beberapa kisah kita ini mana sih yang menurut para sobat pemburu kisah ini paling serem? Ya, jadi beberapa pilihan para pemburu kisah ini, yang pertama kayaknya kisahnya Bang Izam Ismail ini ya. Episode apa itu Pak Cek? Duel gaib. Duel gaib ya. Oh iya, itu kisahnya kayaknya memang apa ya, benar-benar sempat heboh waktu itu. Jadi banyak komentar juga yang ada di sana, dan mungkin teman-teman yang ada di sini kalau penasaran seperti apa kira-kira cuplikannya atau mungkin kisahnya, mungkin gambaran seperti apa, bisa dilihat. Ini ada beberapa cuplikan. Terus matanya bener-bener aku lihat dengan jelas banget tuh, kiwir-kiwir gitu, apa ya? Kayak mau lepas gitu. Iya, kayak mau lepas gitulah matanya. Aku langsung teriak, bangunin temenku, dia pun ikut bangun, langsung menghilang. Nah itu Pak Cek ya. Jadi ya kisah yang apa ya, sebenarnya pengalaman pribadi dari Bang Izam Ismail itu ya. Nah, ini yang kedua ada lagi hantu MRT Kang Surya. Oh iya, hantu MRT ini ya. Ini yang kiriman dari teman-teman yang dari kebetulan di luar negeri itu ya, di Singapura. Jadi ya itu kisahnya sih sebenarnya hal yang benar-benar nggak diduga ya. Karena saya sendiri pernah ngalami Pak Cek, ketika sendirian di dalam gerbong MRT itu di tengah malam buta dan hampir apa ya, closing lah stasiunnya. Jadi kendaraan yang kita tumpang ini kan bergerak elektronik nih ya. Jadi ya kalau ada apa-apa berhenti di jalan ya otomatis saya harus keluar dari stasiun yang beberapa meter di bawah tanah itu seorang diri. Ya syukurlah saya nggak pernah mengalami hal-hal yang tak terduga. Tapi di sini Mbak Grace ini kayaknya, Mbak Gracia ini apa ya, tiba-tiba dia ada sosok penampakan di sebuah stasiun yang sangat apa ya, beberapa meter di dalam tanah. Kemudian kondisi lampu sudah nyaris dimatikan. Sosok anak kecil yang dia melihat, tapi di monitor kamera CCTV tidak terlihat. Dan ketika sosok anak kecil itu berlari mendekati dia pun akhirnya berlari sambil berteriak-teriak. Nah ini mungkin kalau seperti apa cuplikan kisahnya bisa juga dilihat berikut ini. Gracia memastikan lagi untuk melihat ke belakang. Sosok itu masih ada, berdiri, diam, tapi yang di layar tempat dia melihat itu hanya gelap, tidak ada sosok lain. Dan Gracia semakin merinding ketika sosok yang seperti anak itu tiba-tiba setengah apa ya, antara berjongkok atau menekuk kakinya, kemudian mulai berlari. Oke, itu tadi Pak Cek kisahnya hantu MRT ya. Terus ini ada nomor 3, kisah kiriman sebenarnya Kang Surya. Iya, dari Mas Dimas kemarin. oh iya, Sempat mengirimkan kisah pendakian itu ya. di Gunung Andong ya, di mana Mas Dimas ini diganggu sampai sedemikian rupa sama kuntilanak yang ada di sana. Betul, dan itu gangguannya sepertinya beruntun ya, mulai dari suara gamelan, dikejar kuntilanak, terus apa, Anak kecil. ada anak kecil yang colek-colek tenda sampai terganggu tidurnya ya. Bayangkan kalau di tempat seperti itu ada gangguan model gini ya, kayaknya saya juga ampun ini Pak Cek. Mungkin bisa dilihat juga cuplikannya di sini ya. Nah, ada
saat menyorotkan lampu senter itulah Mas Dimas dan temannya ini melihat sesosok seperti kuntilanak gitu. Dia memakai pakaian yang putih tapi penuh dengan kotoran tanah. Jadi mungkin seperti apa ya, kain yang baru saja dikubur gitu. Jadi masih belepotan dengan tanah. Nah, itu tadi kisah-kisah hasil polling ya Pak Cek ya. Kira-kira kisah mana yang paling horor, kisah mana yang paling serem, dan juga penampakan hantu seperti apa yang benar-benar apa ya membuat teman-teman pemburu kisah ini merinding dan ketakutan. Ya ini kalau dari pilihan teman-teman ya Pak Cek ya. Barangkali kalau Pak Cek sendiri punya versi nggak, kira-kira apa nih yang paling serem ini? Menurut saya sendiri pribadi ya, ini karena sering berhubungan langsung dengan narasumber Kang Surya ya. Saya memilih Jarik Mbajiem Kang Surya. Oh, yang kiriman dari Mas Ajis. Oh, Mas Ajis ya. Dan kebetulan kan Mas Ajis ini juga kita kenal sih. Apa namanya? Kisah ini sebenarnya menurut saya kenapa kok sangat-sangat serem. Ini karena ada tanda-tanda sebelum Mbajiem itu meninggal. Iya, betul. Dan Jarik itu adalah Jarik yang sangat disayangi oleh Mbajiem. Iya. Dimana Mbajiem sendiri, ya Al-Fatihah untuk Mbajiem ya Kang Surya ya. Iya, sambil apa? Berdoa dulu. Kita lihat cuplikannya seperti apa. Begitu bapaknya masuk ke dalam rumah, apa ibunya Mas Aziz, terus dia sendiri juga dan saudara-saudaranya semua tegang. Ada apa Pak? Ada apa? Gimana? Ada apa? Ada maling? Ada bencana atau apa gitu? Bapaknya cuman diem, terus dia melihat ke anaknya sambil berkata, tidak ada apa-apa, cuma ini tadi katanya orang-orang Mbajiem jadi wedi. Iya ya, semoga Pak mungkin apa ya, kita terus berkirim doa untuk beliaunya gitu ya. Yang kedua, Apalagi nih Pak Cek. kisah saya pribadi di Pulau Sempu Kang Surya. Wah, ini kayaknya benar-benar traumatis ini Pak Cek. Iya betul. Jadi apa namanya, penampakan-penampakannya di Pulau Sempu kemarin ini dan gangguan selama saya dan teman-teman camping atau berkemah di Pulau Sempu itu juga merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya. Iya Pak Cek. Jadi ya memang apa ya, sebuah kisah yang mungkin karena kemalaman, terus ada gangguan dan juga persiapan dan lain sebagainya, itu memang mutlak diperlukan. Apalagi kalau dengan kondisi apa ya, status Pulau Sempu waktu itu sebagai apa ya, cagar alam, terus kemudian aktivitas teman-teman mungkin di sana apa agak mengganggu ya, akhirnya terganggu balik lah. Seperti apa itu? Mungkin kita lihat dulu cuplikannya Pak Cek ya. Tapi lama-lama ketika kita lihat terus ke arah atas, ini monyet ini cukup aneh Kang Surya. Jadi sosok yang ada di pohon itu sebenarnya bukan monyet liar yang seperti kita lihat pada saat perjalanan tadi, tapi itu sosok yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi seperti King Kong gitu Kang Surya, dengan mata yang warnanya merah. Ya, yang penting dari cuplikan ini saya bisa ketemu Pak Cek di sini dengan sehat walafiat, ini sudah senang saya. Oke, kalau Kang Surya sendiri, kira-kira dari 49 fragmen yang telah kita berikan kisahnya kepada para sobat pemuda kisah ini, mana yang paling seram menurut Kang Surya? Kalau saya sih yang pertama menurut saya itu Pak Cek ya. Ini kisahnya Pak Degiman ini. Jadi masih adiknya Mbah Sri, salah satu narasumber kita. Kisahnya Pak Degiman yang waktu itu beliau itu lagi nggak ada kerjaan ya, jadi nggak ada aktivitas kerja, akhirnya butuh untuk kegiatan supaya ekonominya terus berjalan. Jadi beliau ini nyari kapuk untuk pengisi
bantal, guling dan kasur itu ya kalau di daerah kita kan seperti itu. Jadi ya beliau ini ceritanya malam hari nyari kapuk, kemudian dia itu karena kapuknya itu berserakan, dia itu masuk ke salah satu kebun pisang milik tetangganya yang terkenal angker. Lah di kebun pisang itulah dia itu mengambil kapuk sampai akhirnya dalam kondisi gelap tengah malam itu ada kapuk itu jatuh tapi nggak ada kulitnya, jatuh bertumpuk gitu. Diambil satu, kok ini bukan kapuk ya, kok ini sepertinya. Nah ini dilihat aja deh kisahnya seperti apa ya. Nah, Dan ketika sepasang kapas tadi diambilnya, mata pocong itu melihat ke arahnya. Wajahnya itu hitam, gelap, dengan rusak gitu, dengan tatapan yang mengerikan, dan mulutnya yang nggak punya bibir, giginya hitam-hitam itu seolah-olah tersenyum menyapa pada Pak Degiman. nah itu tadi Pak Jack kisahnya Pak Degiman ya. Jadi ya benar-benar itu adalah suatu kisah waktu beliau sendiri bercerita ke saya itu saya sempat surprise, artinya sama sekali nggak saya duga. Saya pikir ngambil kapuk terus ada apa gitu, ternyata wah malah bertatap empat mata itu. Sama kalau selanjutnya itu Pak Jack ya, ini kisahnya Mas Sunar ini. Jadi kisah warung goib ini yang kisah benar-benar diceritakan sama apa ya, sampai cukup lama, sampai akhirnya saya bisa memahami bahwa cerita ini antara serem, misteri, tapi juga apa ya, saya sampai berpikir bahwa ada ya kejadian seperti ini ya. Jadi ketika dia harus aktivitas penasaran dengan suatu tempat yang katanya masakannya enak, yang diberitahu oleh Pak D-nya itu, setelah beberapa waktu berlalu dia nyamperin itu tempat, makan di sana, menikmati dan dapat cerita-cerita horor dari penunggu warungnya. Dan ketika selesai makan dia pulang, dia baru tahu kalau cerita Pak D-nya warung itu sama sekali berbeda dengan apa yang dia rasakan tadi. Jadi seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu sekilas. Ya itu Mas, ada orang beli gitu, pesen makan, pesen pecel, tapi ya apa ya, dia itu nggak nyopot helmnya gitu. Ini orang gimana makannya kalau pakai helm ya? Nah pas pesanan datang, dia itu mau makan, helmnya dilepas, itu katanya sama-sama kepalanya juga dilepas. Nah ini ceritanya warung goib Pak Jack. Dan kalau tidak salah ini infonya narasumber kita ini berencana mau nyamperin tempat itu lagi, karena kata Pak D-nya, saya dapat info Mas, tempatnya sudah buka lagi. Loh iyalah, ya sudah, nanti kalau nggak ada kendala, mungkin nggak, istilahnya pandemi sudah agak reda, saya nyoba ke sana lagi. Wah jangan lupa bagi cerita ke kita ya Mas, saya buat kontak gitu ke beliaunya. Iya, tapi ada satu lagi Pak Jack, kisah ini yang menurut saya paling serem sih. Tapi apa ya, ada banyak hal yang membuat kisah itu mungkin Pak Jack juga ngalami, nggak sempat kita take, selalu gagal. Jadi apa ya, kayak semacam jadi ada gangguan-gangguan. Jadi ya. gini ya sebenarnya ya, kita juga minta maaf sebesar-besarnya kepada para narasumber ya, yang mana ada beberapa kisah mereka yang belum bisa kita tampilkan dan juga mungkin masih belum bisa kita bawakan. Ya karena ini dalam kesempatan kali ini kita juga sedikit bercerita bahwa ada beberapa kejadian juga di mana kita gagal take, kita gagal mengkisahkan, itu juga ada. Termasuk ada satu kisah kiriman di mana ketika kita mencoba untuk menceritakannya, ini selalu ada gangguannya Kang Surya. Iya betul. Entah itu peralatan kita di sini ini tiba-tiba mati, entah itu nanti hasil yang tidak optimal. Dan mungkin ada juga yang mana ketika audio tadi kita dengarkan ternyata bukan suara kita. Iya. Nah, dan itu akhirnya kita putuskan untuk tidak kita bawakan dulu kisah tersebut. Mungkin next time lah, kalau waktunya sudah mungkin
kondisinya diizinkan. sudah ya, kondisinya sudah tidak ada kendala lagi ya, kendala teknis dan non teknis lagi ya. Ya mungkin kalau sudah diizinkan sama yang Iya. tokoh di cerita itu, mungkin kita bisa membawakannya. Iya, betul. Jadi ya ibaratnya ada hal-hal seperti itu, kita ya mungkin belum saatnya. Jadi saya sendiri sebenarnya merinding, tapi ya mungkin belum saatnya lah. Jadi Belum saatnya. moga nanti waktu kesempatan ada, terus kita sama kru juga bisa sinergi, terus bisa membawakan kisah itu dengan baik untuk teman-teman para pemburu kisah gitu ya. Oke, dan terima kasih juga teman-teman pemburu kisah, sobat pemburu kisah, karena telah mensupport kita selama ini. Dan dengan dukungan kalian, tentunya kita akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan kisah-kisah yang menarik di tahun depan, Kang Sri. Iya, tahun depan ini boleh nggak ngasih bocoran ini, Pak Cek? Boleh. Ya, tahun depan ini sebenarnya kita ada saya kapan hari memang sempat kontak dengan beberapa saudara, beberapa kenalan juga. Artinya minta izin beberapa kisah-kisah mereka yang dulu waktu saya masih sekolah yang diceritakan ke saya itu apa boleh saya bawakan lagi. Dan memang beberapa diizinkan, termasuk salah satunya ini kisah tentang urban legend ya di Jawa Timur yang mungkin ini dulu sangat populer sekali, dan tahun-tahun berapa Pak Cek ya, 60-70an kayaknya ya. Jadi ya mungkin nanti di 2021 lah kalau kita berkesempatan bisa membawakan dengan bagus, dengan benar-benar sesuai dengan harapan narasumber, mungkin kita coba bawakan. Dan nanti di tahun 2021 juga banyak kisah-kisah yang dari narasumber kiriman di Instagram, lewat email, itu nanti akan kita tampilkan di 2021, Kang Surya. Betul. Jadi ya ada banyak kisah juga, dan bahkan ini teman-teman saya juga berebut ini Pak Jack, berbagi kisah pengalaman misteri dan horornya ini. Ya semoga lah nanti kita ada waktu, teman-teman terus support kita, terus kita juga bisa aktif terus di kisah-kisah horor dan misteri ini ya. Betul. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan edisi kali ini, edisi khusus tahun baru. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah, karena subscribe dan komentar kalian sangat berguna untuk mensupport kami ke depan. Bukan begitu, Kang Surya? Oke, yang penting sekarang kita ucapkan selamat tahun baru dulu lah buat sobat-sobat para pemburu kisah ya. Oke, semua tim dan kru Mystery Zone mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk para sobat pemburu kisah. Semoga di tahun baru ini membawakan keberkahan, kebahagiaan, dan tercapai semua keinginan dan cita-citanya. Amin, amin. Amin. Oke, kita akhiri, Kang Surya ya. Oke. Sampai jumpa di tahun depan, di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.